Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufikur Rahman. Eh, saya akan menjelaskan sedikit tentang kewirausahaan menurut pandangan Islam. Kewirausahaan menurut pandangan Islam: bekerja dan berusaha termasuk berwirausaha. Dan ciri-ciri seorang wirausaha itu adalah percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, mengambilan risiko, kepemimpinan, keorisinilan, berorientasi ke masa depan. Sedangkan watak seorang pengusaha yaitu keyakinan dan tidak tergantungan, individualistis, dan optimisme. Islam mencela orang yang mampu secara fisik dan psikis, yang mampu untuk bekerja tapi tidak mau berusaha keras. Seorang muslim harus dapat memanfaatkan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang berupa kekuatan dan kemampuan diri untuk bekal hidup di dunia maupun di akhirat. Yang termasuk dalam etos kerja yang tinggi merupakan cerminan diri dari seorang muslim. Selanjutnya yaitu karakteristik entrepreneurship seorang muslim. Yang pertama itu adalah selalu menjaga nilai-nilai agama. Seorang entrepreneur muslim harus selalu menjaga dan menerapkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam berbisnis, seperti selalu ramah, jujur, amanah, husnuzon. Dengan demikian maka orang lain pun akan senang untuk bermitra dan berbisnis dengan Anda. Dan untuk yang kedua juga ada seorang muslim telah berhasil usahanya dan selalu bersikap adil dalam berbisnis. Adil di sini bukan berarti sama rata ya. Akan tapi yang dimaksud dengan adil di sini adalah memberikan haknya secara proporsional. Bersikap adil berarti juga selalu berusaha memberikan kepuasan kepada semua orang. Tidak ada yang terzolimi atau dirugikan. Keuntungan pun bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Pebisnis muslim bukan hanya memikirkan kepuasan pribadi, tapi juga kepuasan mitra bisnisnya maupun langgannya. Terus selalu inovatif dan kreatif dalam berbisnis seiring dengan perkembangannya zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Seperti ya di era digital ini, seperti dulu itu makanya itu kartu HP dan lain-lain, tapi sekarang kan udah ada teknologi seperti wifi, seperti ya modem gitu, jadi nggak bergantung ke satu media aja. Terus selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maksudnya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ini jadi mengambil kesempatan dan peluang bisnis seiring tidak datang dua kali atau terulang, karena kesempatan itu tidak bakal datang dua kali ya teman-teman. Maksudnya kesempatan itu kita punya pemikiran untuk membuka kedai misalnya, dan itu harus cepat terrealisasi, karena bisa jadi orang lain juga punya pemikiran yang sama dan keburu diambil idenya gitu. Jadi kan otomatis kan kita blank gitu. Oke, terus ada juga menjalin kerjasama dengan pihak lain. Sebagai wujud dari makhluk sosial, manusia perlu menjalin kerjasama untuk mewujudkan tujuan bersama. Dan selanjutnya itu selalu memiliki dan mengamalkan beberapa sifat dan etika tersebut dalam kegiatan usaha kita. Dan untuk selanjutnya yaitu prinsip etika berbisnis menurut Islam ya. Yang pertama itu adalah tauhid atau kesatuan. Tauhid dipandang sebagai paradigma Islam, sebagai penghambaan makhluk pada Sang Pencipta dalam melaksanakan seluruh perintahnya. Terus khalifah atau perwakilan. Selain tauhid, konsep khilafah dalam Islam menempatkan manusia sebagai wakil di muka bumi ini. Manusia Allah di pandangan paling mulia ciptaan Allah dibanding makhluk lainnya. Malaikat sekalipun, dalam diri manusia terdapat kombinasi bumi dan spirit ketuhanan serta dilengkapi dengan kesadaran. Yang ketiga itu adalah yaitu keadilan. Prinsip keadilan merupakan salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia untuk melaksanakan dalam setiap aspek kehidupan Islam, memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan sebagai pengganti amalan-amalan tradisional yang amat bertentangan. Terus yang selanjutnya adalah tawazun, yaitu keseimbangan.
Keseimbangan ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri. Dan yang keempat adalah free will, yaitu kehendak bebas. Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Maka itu manusia dianugerahi kehendak bebas atau free will. Dan yang kelima adalah responsibility, yaitu pertanggungjawaban. Segala kebebasan dan melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Dan yang keenam adalah benevolence, yaitu kebenaran. Kebenaran di sini juga meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses, baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan. Dan yang etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi sejak dulu, karena Nabi Muhammad SAW juga dulu adalah seorang pedagang.